Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah instruksi counter komparator dengan program VLC Zelio. Biasanya counter komparator ini dapat digunakan untuk program kontrol areal parkir. Untuk itu halaman kerja sudah saya siapkan seperti ini. Dan saya memulai dengan membuat sebuah saklar start dengan saklar normally open. Saya sorot discrete input, saya klik saklar I1, tahan, saya tarik ke atas. Ini merupakan saklar input atau juga bisa dikatakan kalau misalnya ini program areal parkir mobil, ini bisa kita jadikan sebagai sensor. Itu kita klik saja, ini sensor. Kita beri keterangan sensor 1. Saya klik display agar dapat ditampilkan. Nah, ini. Kemudian untuk program counter komparator ini, komponen yang dibutuhkan adalah selain counter, yakni counter komparator sendiri. Yang pertama sekali kita tempatkan pada halaman kerja ini adalah sebuah counter. Itu marilah kita menuju ke counters ini. Saya pilihlah counter yang pertama C1, yakni kita ambil C, at counting, digunakan untuk menghitung naik. Saya klik, saya tahan, saya tarik ke kolom koil. Kemudian saya hubungkan, klik, 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 klik. Kemudian saya tambahkan di sini sebuah saklar lagi, saklar I2. Saya klik, tahan, tarik. Saklar I2 ini berguna nanti untuk memberikan sinyal kepada up counting atau kepada CC1 ketika dilakukan penghitungan turun dengan menggunakan DC1, down counting. Itu saya lakukan. Kemudian baru saya tambahkan di sini untuk menghitung turunnya. Saya ambil juga dari counter yang sama C1, tetapi bagian down countingnya. Di sini counting direction. Saya klik, tahan, tarik ke atas. Inilah untuk menghitung turun. Di sini dikendalikan dengan saklar I2 yang telah saya buat tadi. Jadi ketika down counting dioperasikan, maka up counting CC1 juga akan bekerja. Itu saya taruh di sini I2, klik, tarik. Jadi I2 ini sama. Ketika saya operasikan I2, maka I2 ini juga akan bekerja untuk mengalirkan arus ke CC1. Itu saya hubungkan. Selain dari menghitung turun, sinyal yang terhitung bisa sekaligus direset menjadi 0. Kemudian diperlukan pula di sini adalah
counter yang dapat mereset kembali sinyal yang telah diinput tadi menjadi 0 kembali. Ini kita menggunakan R, klik, tahan, tarik. Ini adalah bagian untuk mereset daripada counter 1. Untuk mereset kita menggunakan saklar lain. Nah, ini kita ambil IB, tarik. IB ini sebagai saklar untuk mereset. Kita sambungkan. Untuk melihat aktivitas daripada counter komparator yang telah dibuat ini, harus ada indikator yang menunjukkan bahwa rangkaian ini bekerja. Bisa saja indikatornya berupa lampu. Yaitu saya tambahkan indikator, saya sorot discrete output. Key pertama saya ambil yang berbentuk tanda kurung kerawal, klik, tahan, tarik kemari. Inilah nanti menjadi indikator pertama. Untuk itu saya klik, komen, saya beri sini keterangan lamp 1, tandai agar dapat ditampilkan, display the comment. Oke. Ini adalah lampu pertama. Kemudian selain dari lampu pertama, ada lagi lampu kedua. Lampu pertama untuk menghitung jika hitungan komparator telah maksimal. Sedangkan lampu kedua untuk menentukan sinyal yang masuk pada nilai tertentu. Maka saya tambahkan lagi dari sini. Saya ambil lagi dari key 2 yang berbentuk kurung kerawal, klik, tahan, tempatkan di sini. Inilah sebagai lampu 2 kali, komen, sebagai lampu 2, lamp 2. Klik display the comment agar dapat tampilkan, klik OK. Saya perlu memperkecil agar dapat dilihat semua daripada rangkaian yang telah dibuat. Oke, sudah kecil. Kemudian ada indikator lagi, indikator ketiga, juga merupakan indikator menunjukkan bahwa sinyal masuk itu pada harga tertentu yang kita batasi jumlahnya. Untuk itu kita tambahkan lagi sebuah lagi dengan menggunakan key 3 bentuk kurung kerawal, klik, tahan di sini, klik 2 kali, klik komen, beri keterangan lamp 3, klik display agar dapat tampilkan. Ketiga lampu ini akan dioperasikan. Pertama, jika counter terpenuhi dengan hitungan maksimal, maka lampu 1 yang bekerja. Itu kita harus memberikan saklar daripada counter ini sendiri. Kita kembali ke counter ini, saklarnya adalah C1. Klik, tahan, tempatkan di sini. Nah, begini. Jadi kalau C1 yang hidup, maka lampu 1 yang akan bekerja. Kemudian bila kita ingin menentukan nilai sinyal tertentu di sini, misalnya sinyal yang akan dihitung adalah sama dan kecil dari 7. Itu perlu kita memperbandingkan pemasukan sinyal yang ada itu dapat menghidupkan lampu 2. Karena itu kita membutuhkan sebuah counter komparator. Inilah counter komparator. Kita ambil
counter komparator pertama, klik tahan, taruh di sini. Kita sambungkan. Misalnya kita membuat sinyal yang akan terbaca adalah kecil dan sama dengan 7, maka kita klik di sini. Maka kita tentukan di sini C1. Ini kontaktor 1. Nilainya 0. Kemudian CY konstan, nilainya 7. Jadi batas maksimumnya yang akan sinyal yang akan dibaca adalah 7. Kemudian sama atau kecil dari 7, kita klik sini. Maka kita dapat bersamaan di sini. C1 tambah 0 kecil dan sama dengan 7. Kita klik OK. Atau kita beri keterangan. Setelah kita dapatkan konfigurasi ini, kita klik komen. Komen sini adalah kecil sama 7. Klik display agar dapat tampilkan. Jadi nampak di sini sinyal yang terbaca sini adalah kecil atau sama dengan 7. Kemudian untuk lampu ketiga, kita tentukan sinyalnya di sini, yakni bila sinyal mencapai hitungan ke-8 atau hitungan ke-9. Jadi sinyal pada hitungan ke-8 lampu 3 hidup, sinyal pada hitungan ke-9 lampu 3 hidup. Berarti kita butuhkan 2 jenis counter komparator. 2 jenis counter komparator. Kita klik sini, ambil counter komparator 2, nampakkan di sini, kita sambung. Kita konfigurasi di sini, klik 2 kali. Di sini kita masukkan, dan tadi kita bandingkan adalah counter 1. Kemudian sini kita tetapkan C-nya konstan. Kemudian di sini 0, X-nya 0. Kemudian konstan Y-nya kita tetapkan adalah 8. Sesuai yang kita rencanakan 8. Di sini dengan ketentuan bahwa sinyal yang masuk itu adalah sama atau kecil dengan 8. Itu kita ambil sini, kita klik, kita dapat sini C1 tambah 0 sama, kita ambil di sini C1 tambah 0 sama dengan 8. Jadi kita program sini adalah sinyal yang masuk adalah sama dengan 8. Kemudian beri keterangan sini. Keterangan di sini adalah sama dengan 8. Sama dengan 8. Klik display, klik OK, tampilkan sama dengan 8. Ketika sinyal mencapai 8, maka lampu hidup. Ketika sinyal mencapai 9, lampu juga hidup. Kita tambahkan lagi satu counter komparator 3. Dapatkan sini. Klik tahan, bawa kemari. Kita paralelkan. Ini untuk menghitung nilai sinyal yang masuk 9. Klik 2 kali. Kemudian kita bikin konfigurasi kembali seperti tadi. Counter yang dipakai adalah counter 1.
C nya 0 konstan, nilai X nya 0, sedangkan sinyal yang maksimal dibaca adalah 9. Kemudian yang kita minta persamaan adalah sama. Jika sinyal sama dengan 9, maka lampu hidup. Sini sudah 9, jadi kita klik tanda sama. C1 tambah 0 sama dengan 9. Maka kita kasih di sini komen sama 9. Klik display, pilih tanda display. Oke. Sudah jadi rangkanya, tetapi kita belum masukkan berapa sinyal maksimal yang akan diizinkan. Kita klik 2 kali di sini. Kita akan beri sinyal yang masuk adalah sebanyak 10. Di sini ditandai output on when the preset value is read. Jadi outputnya akan aktif bila nilai sinyal mencapai 10. Itu berikan komen sini 10 menyatakan nilai sinyal maksimal. Klik display, klik komen, klik OK. Nah, nampak di sini 10. Inilah rangkaiannya. Di situ mari kita simulasikan agar lebih paham tentang kerja counter komparator yang ada pada rangkaian ini. Saya klik simulasi, saya klik run. Kemudian kita lihat di sini sensor 1. Di sini ada 1, boleh dari sini kita kerjakan. Ini tombol reset IB. Di sini ada IB, boleh dari sini kita kerjakan. Ini untuk menghitung turun I2 bisa dari sini kita kerjakan. Coba kita operasikan. Dari sini kita beri sinyal 1. Saya beri 1 sinyal lagi, 2 lagi, 3 lagi, 4 lagi, 5 lagi, 6 lagi, 7. Jadi 7 kali sinyal yang diberikan, maka lampu yang hidup adalah lampu Q2. Pada sini ditunjukkan kecil atau sama dengan 7. Tetapi kalau bertambah 1 sinyal ke-8, maka yang hidup adalah lampu ketiga. Perhatikan 8. Tambah 1 lagi menjadi 9, maka yang hidup tetap lampu 3. Karena di sini ada sama dengan 9. Tetap lampu 3. Kalau ditambah 1 sinyal lagi menjadi 10, maka mencapai nilai maksimal 10, maka yang bekerja adalah saklar C1, maka hidup lampu 1. Perhatikan. Ya. Untuk mengembalikan sinyal ke 0, bisa dengan menekan tombol IB, maka sinyal akan jadi 0 sekaligus. Tetapi kalau kita ingin mengurangi satu persatu sinyal yang masuk, mengurangi satu persatu sinyal yang masuk, cukup dengan menekan tombol I2. Coba tekan sekali. Sekarang hitungan menjadi 9, maka lampu yang hidup lampu 3. Klik sekali lagi, sinyal menjadi 8, maka hidup adalah lampu 3. Klik sekali lagi, sinyal menjadi 7, maka hidup adalah lampu 7. Sekali lagi menjadi 6, sekali lagi jadi 5, lagi jadi 4. Tetap sampai ke hitungan 0, maka yang hidup tetap lampu 2. Kalau untuk menghilangkan sekaligus sinyal yang ada, cukup dengan klik tombol IB. Perhatikan. Habis. Tadi masih ada sinyal
yang belum habis kita turunkan. Sekarang sudah habis, tetapi lampu 2 tetap masih hidup. Kenapa? Karena sini di counter komparator ditentukan bahwa lampu akan hidup bila sinyal itu besar atau bila sinyal itu kecil dan sama dengan 7. Sekali lagi, bahwa lampu Q2 hidup bila sinyal kecil atau sama dengan 7. Demikianlah cara kerja daripada counter komparator ini. Semoga apa yang sajikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat bagi pengunjung.